Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa tahiyyatuhus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan melalui video ini kita kembali bisa bersuah di dalam kajian ilmu, khususnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu fikih dalam bab fikih keluarga atau juga dikenal dengan istilah ahkamul ahwal asy-syakhsiyah. Di mana pada kesempatan video ini kita akan melanjutkan pembahasan masih terkait dengan bab nikah, ya, dari 3 bab seputar masalah keluarga. Di samping nikah ada bab tentang perceraian, lalu kemudian ada masalah harta waris. Nah, di mana dalam bab pernikahan ini kita akan melanjutkan persoalan seputar masalah hak dan kewajiban anggota keluarga yang merupakan bagian dari fikih pernikahan dalam bab yang ketiga. Ya. Jadi fikih nikah juga ada beberapa bab sudah kita bahas, bab pertama dan kedua, yaitu seputar masalah pranikah dan proses di dalam pernikahan atau akad nikah. Nah, tentu setelah akad nikah itu kemudian dianggap sah gitu ya, lalu kemudian ya terbangunlah suatu keluarga. Nah, maka di dalam ikatan keluarga itu tentu akan ada hak dan kewajiban. Nah, sudah kita bahas juga ya terkait dengan hak dan kewajiban antara suami istri. Nah, sekarang kita akan membahas hak dan kewajiban antara orang tua dan anak ya. Tapi khususnya lewat video ini kita hanya akan membahas hak yang diberikan oleh syariat kepada orang tua. Tentunya sebagaimana kewajiban dan hak antara suami istri ya, kalau kita bicara hubungan antara orang tua dan anak, artinya jika orang tua punya hak berarti yaitu merupakan kewajiban yang dibebankan kepada anak ya. Dan sebaliknya ketika syariat memberikan hak kepada anak berarti itu maksudnya adalah kewajiban yang dibebankan kepada orang tua. Nah, tapi seperti yang tadi disebutkan, insya Allah kita hanya akan membahas hak dari orang tua yang hakikatnya merupakan kewajiban yang dibebankan syariat kepada anak. Nah, apa saja ya hak-hak yang diberikan syariat kepada orang tua yang dibebankan kepada anak, dan juga insya Allah akan sebagai tambahan kita akan bahas juga apa saja fadilah atau keutamaan dari berbakti kepada orang tua atau keutamaan ketika seseorang kemudian melakukan birrul walidain. Nah, itu juga sebagai tambahan dari materi ini. Baik, syariat memberikan beberapa hak ya kepada orang tua yang dibebankan kepada anak. Nah, paling tidak adalah yang pertama, syariat memberikan hak kepada orang tua untuk dipenuhi kebutuhan nafkahnya. Artinya di dalam suatu ikatan keluarga itu kan ada yang namanya istilah nafkah. Nah, di antara ketentuan nafkah yang ada dalam suatu keluarga adalah anak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah orang tuanya, khususnya kalau orang tuanya dalam kondisi tidak mampu gitu ya. Nah, tentunya juga dalam kondisi anaknya mampu gitu. Nah, jadi ini termasuk bagian dari hak orang tua yang dibebankan kepada anak. Dan sebaliknya, walaupun nanti juga akan kita bahas bahwa nafkah juga hakikatnya merupakan hak anak yang dibebankan kepada orang tua. Tapi kalau kita bicara secara khusus dalam konteks orang tua, maka nafkah juga merupakan kewajiban anak yang harus diberikan kepada orang tua. Nah, dasarnya adalah diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Yadul mu'til ulya wa beda biman ta'ul ummaka wa abaka." Bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan tangan orang yang memberi itu di atas, dan Nabi memerintahkan untuk ya memprioritaskan orang yang disebutkan secara berurutan di dalam pemberian nafkah, yaitu ibunya dulu baru kemudian ayah. Jadi ini menunjukkan bahwa orang tua yaitu ayah dan ibu termasuk pihak yang berhak untuk mendapatkan nafkah dari seseorang. Ya, khususnya maksudnya adalah anaknya tentunya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua adalah nasab, bahwa orang tua juga khususnya ayah itu memiliki hak untuk menasabkan dirinya kepada anaknya gitu ya. Makanya kalau kemudian sang anak enggan untuk menasabkan dirinya kepada ayahnya, itu termasuk dosa besar dalam Islam. Bahkan Rasulullah bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu fal jannatu 'alaihi haramun." Ya, barang siapa yang mengakui menasabkan dirinya kepada selain ayahnya padahal dia tahu itu bukan ayahnya dan ia enggan untuk menasabkan kepada ayahnya sendiri, maka Nabi mengatakan ya fal jannatu 'alaihi haramun, ya, bahwa surga itu baginya adalah haram. Artinya itu termasuk dosa besar ya, termasuk dosa yang kemudian membuat seseorang dikategorikan durhaka kepada orang tuanya, karena kalau dia tidak menasabkan kepada dirinya kepada ayahnya berarti dia sudah tidak memenuhi hak dari ayahnya secara khusus atau orang tua secara umum. Jadi artinya nasab juga merupakan hak dari orang tua. Yang kemudian ketiga adalah mahram ya. Nah, ini seperti yang sudah kita ketahui dalam bab tentang masalah mahram, bahwa ya orang tua termasuk mahram bagi anaknya. Maka hubungan kemahraman ini hakikatnya juga bagian dari hak ya orang tua yang dibebankan kepada si
si anak. Maka kemudian ya hukum-hukum seputar mahram maka berlaku antara anak dan orang tua. Misalnya boleh bersentuhan, boleh berduaan, boleh berjalan bersama, boleh melihat aurat kecil. Nah, jadi ini juga termasuk hak-hak yang diberikan syariat kepada orang tua atas anaknya. Kemudian berlaku ihsan. Ya, ihsan itu apa? Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara kewajiban syariat ya setelah beribadah kepada Allah, setelah mengesahkan Allah adalah berbuat ihsan kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah menetapkan, memerintahkan untuk tidak menyembah ya siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa bil walidain ihsan. Allah memerintahkan juga untuk kita berbuat ihsan kepada orang tua. Nah, ihsan itu sendiri ya jemaah sekalian artinya adalah berbuat baik. Intinya ihsan itu memperlakukan orang tua dengan perlakuan yang baik gitu ya. Tetapi bagaimana sih gambaran dari ihsan itu sendiri secara teknis? Nah, ini atau ada beberapa penjelasan ya untuk kita mengetahui bentuk ihsan itu sendiri sebagai bentuk kita memenuhi hak orang tua di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memperlakukan orang tua dengan lemah lembut. Nah, itu juga bentuk ihsan ya yang bahkan bentuk lemah lembut ini merupakan tafsiran langsung dari Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada orang tua. Nah, ayat berikutnya Allah mengatakan waqfid lahum janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi Allah merintahkan untuk anak-anak itu merendahkan dirinya di hadapan kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Tentunya merendahkan diri dalam konteks menghormati, ya bukan merendahkan diri dalam konteks ibadah. Karena kalau untuk ibadah tentunya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi maksud merendahkan diri di sini adalah dalam konteks menghormati, yang itu menjadi bagian dari kewajiban syariat yang dibebankan kepada orang tua. Dan di antara bentuk lemah lembut itu juga adalah senantiasa mendoakan kebaikan orang tua. Maka Allah berfirman, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah, ya Tuhanku, berilah rahmat kepada orang tuaku sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Jadi ini bentuk tafsiran dari kata ihsan yang disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 23 tadi. Nah, kemudian di antara bentuk ihsan juga adalah senantiasa membuat orang tua itu dalam kondisi senang. Artinya tidak membuat orang tua kita itu sedih dengan perbuatan kita. Jadi ketika orang tua melihat kita berbuat sesuatu dan mereka senang, nah itu bagian dari ihsan juga. Dan sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu yang membuat orang tua kita menjadi tidak senang, nah itu tentu kebalikannya, yaitu termasuk bentuk kedurhakaan. Dan karena itulah Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, buka walidaini minal uquq, bahwa membuat orang tua menangis ya dengan perbuatan kita kepada orang tua atau misalnya perbuatan kita yang lain, intinya yang menyebabkan orang tua kita menangis, maka itu termasuk kedurhakaan. Nah, jadi kebalikannya, kalau orang tua kita senang dengan perbuatan kita, malah menunjukkan itu adalah bentuk ketaatan atau birrul walidain kepada orang tua, atau dalam istilah lain adalah berbuat ihsan. Kemudian yang ketiga adalah mentaati perintahnya, ya mentaati perintahnya di luar konteks bermaksiat. Artinya kita wajib mentaati apa yang diperintahkan oleh orang tua selama bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu didasarkan kepada ayat Al-Qur'an, wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jadi Allah mewajibkan setiap orang untuk berbuat husna, berbuat baik, ihsan kepada kedua orang tua. Tapi kalau kemudian orang tua memaksa untuk berbuat syirik kepada Allah, artinya memaksa untuk bermaksiat kepada Allah, maka Allah perintahkan janganlah ditaati. Berarti pemahaman terbaliknya, selama orang tua tidak memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, termasuk kesyirikan di sini, maka wajib kita mentaati orang tua. Bahkan sekalipun orang tua itu adalah masih berstatus non-muslim misalnya. Ya, karena ini konteksnya adalah ketika orang tua non muslim dan memerintahkan anaknya untuk berbuat syirik, ya. Tapi kalau orang tuanya muslim tentu lebih wajib lagi untuk kita taati, gitu ya. Artinya ketaatan ini sifatnya mutlak, mau dia adalah orang tua yang muslim ataupun non muslim, selama tidak dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Hasan Al-Basri itu pernah ditanya tentang birrul walidain, tentang berbakti kepada orang tua. Sembari beliau mengatakan antabdzulalahu ma malakta wa tuti'huma ma lam yakun ma'siyah. Kata Al-Hasan Al-Basri, maksud dari birrul walidain adalah engkau mengerahkan, engkau memberikan segala daya upaya yang engkau miliki untuk yang memenuhi kebutuhan mereka dan mentaati mereka selama tidak dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna birrul walidain kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Nah, kemudian di antara bentuk ihsan juga adalah ya lawan dari mentaati perintahnya adalah tidak berbuat durhaka, gitu ya, tidak berbuat durhaka. Dan di antara bentuk-bentuk durhaka, nah ini bisa kita temukan dari penjelasan para ulama, misalnya seperti yang disebutkan oleh Imam
Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Birru Wasilah, beliau menukil perkataan dari seorang tabi'in, ya, seorang mufassir dari kalangan tabi'in, murid terbaik dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang bernama Mujahid. Di mana Mujahid pernah mengatakan, la yanbaghi lil waladi an yadfa'a yada walidihi anhu illa idza daraba. Bahkan beliau mengatakan tidak selayaknya ya seorang anak itu kemudian menahan atau melawan ya ketika orang tuanya memukul. Jadi kalau orang tua bahkan memukul sekalipun itu biarkan saja gitu ya. Karena kalau kita menahannya itu termasuk bagian dari kedurhakaan gitu ya. Dan beliau juga mengatakan man syaddan nazar ila walidayhi falam yabarruhuma. Dan barang siapa yang kemudian menajamkan pandangan matanya kepada orang tuanya, maka dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Menajamkan mata dalam arti dia memandang orang tuanya itu seperti bermusuhan. Nah ini beliau mengatakan itu bukanlah bentuk bakti, berarti bentuk kedurhakaan. Wa man adkhala alaihi ma husnan faqad aqfahuma. Dan siapapun yang masukkan ke dalam hati mereka kesedihan, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai kedua orang tuanya. Nah, ini salah satu bentuk ihsan adalah tidak berbuat durhaka dengan betul-betul seperti yang tadi disebutkan oleh Imam Mujahid. Kemudian di antara bentuk bakti juga kepada orang tua adalah bisa kita melakukan atau bentuk ihsan kepada orang tua adalah berbakti setelah orang tua wafat. Itu pun tetap dituntut untuk kita lakukan sebagai bentuk melakukan ihsan yang menjadi kewajiban anak kepada orang tua. Nah, disebutkan dalam satu riwayat ya di mana Nabi SAW pernah bersabda, abarrul birri an yasilar rajulu wudda abihi, bahwa di antara biru walidain yang paling utama adalah ketika seseorang menyambung tali silaturahim dengan orang-orang atau menyambung hubungan dengan orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan orang tuanya. Artinya ketika orang tua masih hidup, ya mereka punya keluarga, punya saudara yang statusnya bisa jadi paman dari si anak, gitu ya, atau bisa jadi adalah teman dekatnya atau rekan kerja yang memang punya hubungan baik dengan orang tuanya. Maka ketika orang tua sudah meninggal, bagian dari ihsan seorang anak kepada orang tuanya adalah menyambung hubungan baik tersebut ya dengan teman-teman ataupun keluarga yang memiliki hubungan baik dengan orang tua. Nah, ini juga bagian dari bentuk ihsan kepada orang tua yang merupakan kewajiban anak kepada mereka. Dan kemudian yang terakhir ya di antara bentuk ihsan juga adalah mendahulukan kepentingan sang ibu di atas kepentingan ayah. Ya, ini didasarkan kepada hadis riwayat Imam Muslim di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita, qala rajulun, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni subah. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang wajib, yang paling berhak untuk aku pergauli dengan cara yang baik? Maka Nabi mengatakan ummuka, tumma ummuka, tumma ummuka, tumma abuka, tumma adnaka. Ibumu dulu, ibumu sampai 3 kali Nabi sebut, baru kemudian ayahmu, dan setelah ayahmu baru orang-orang yang setelah atau terdekat setelah orang tua, seperti saudara, kemudian keponakan, suku dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika Rasul menyebutkan 3 kali nama ibu, berarti menunjukkan mendahulukan kepentingan ibu atas ayah ketika misalnya terjadi kontradiksi, maka itu adalah harus dilakukan. Tapi kalau misalnya tidak terjadi kontradiksi, ya tentunya hukum asalnya adalah senantiasa memenuhi kebutuhan dan mentaati apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita tanpa membedakan apakah itu ibu atau ayah. Jadi inilah hak-hak dari sang anak yang wajib hak-hak dari orang tua yang wajib ditunaikan oleh anak ya sebagai bentuk dari birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Nah, lantas apa saja sih keutamaan dari berbakti kepada orang tua ya agar kita termotivasi untuk kemudian senantiasa menjaga hak-hak dari orang tua ini tadi. Ya, di antara fadilah atau keutamaan dari berbakti kepada orang tua adalah pertama bahwa berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban yang harus dilakukan setelah tauhid. Jadi setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala, keutamaan ibadah yang utama setelah menyembah Allah adalah melakukan birrul walidain, yaitu memperlakukan orang tua dengan cara yang baik. Nah, ini seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Isra ayat 23 tadi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah merintahkan kita untuk menyembahnya, baru kemudian Allah kemudian mengatakan wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Kemudian juga disebutkan dalam satu riwayat bahwa berbakti kepada orang tua itu lebih utama daripada jihad, ya, daripada melakukan perang fisabilillah di medan perang. Tentu dalam konteks ketika perang ini memang tidak di wilayah kita, gitu ya, artinya berada di luar wilayah di mana kita tinggal, lalu kemudian pemerintah mengajak untuk berjihad, tapi tidak secara menyeluruh. Maka ketika ada kondisi di mana seorang anak, gitu ya, malah wajib atau malah dia
memiliki kepentingan untuk merawat orang tuanya itu lebih utama daripada dia memenuhi panggilan dari pemerintah misalnya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi sedang diserang ya tentunya ini kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim ya tanpa melihat hubungan apapun. Jadi konteksnya adalah ketika penguasa mengajak untuk berjihad, maka bisa kemudian alasan bersama dengan orang tua itu untuk menjadi dasar dia tidak ikut berjihad karena lebih mengutamakan berbakti kepada orang tua. Nah, dasarnya adalah hadis dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr, di mana seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi SAW, meminta izin, ya fasta'dzanahu fil jihad, minta izin untuk berangkat jihad gitu. Tapi mungkin Nabi SAW melihat orang ini memiliki masalah dengan orang tuanya gitu ya. Maka Nabi pun berkata kepada orang tersebut, ahayyun walidak, apakah ayahmu masih hidup? Maka kemudian atau ahayyun walidak, ya ini dua orang tua, apakah orang tuamu masih hidup? Orang ini mengatakan, dia masih hidup ya Rasulullah, na'am. Maka Nabi mengatakan, fafihim fajahid. Maka kepada kedua orang tua engkau berjihad dulu. Artinya perbaiki hubungan antara dirimu dengan orang tuamu dengan berbakti kepadanya. Nah, barulah jihad di medan perang itu dilakukan. Nah, jadi artinya Rasulullah ingin mengatakan bahwa ya berbakti pada orang tua pahalanya bisa lebih utama daripada berjihad di medan perang. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu wasilah untuk doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu ta'awatin mustajabah la syakka fihinna." Ada 3 kondisi doa yang pasti akan diijabah dan tidak diragukan lagi pasti terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dakwatul mazlum, doa orang yang terzalimi, yang kedua dakwatul musafir, doa orang yang melakukan perjalanan, dan yang ketiga dakwatul walidi ala waladi, doa orang tua kepada anaknya. Jadi doa orang tua kepada itu barokah Allah luar biasa gitu ya. Makanya banyak orang yang kemudian diberikan kemudahan dalam hidupnya melalui doa-doa orang tua. Maka berbakti kepada orang tua tentunya adalah sebagai wasilah agar orang tua kemudian mau mendoakan anaknya untuk melakukan atau untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa yang mustajab, di mana doa ini pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya berbakti kepada orang tua juga merupakan wasilah untuk kita bisa mendapatkan panjang umur. Ya, dalam suatu hadis Nabi SAW mengatakan, man sarrahu an yabsutallahu fi rizqihi aw yinsha'allahu fi athari falyasir rahimah. Lewat Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin rizkinya diperbanyak, nah ini bukan hanya panjang umur, berarti rizki juga ya, dan juga ayun sya'afi athari, dia memiliki umur yang panjang, maka falyasir rahimah, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Nah, kalau menyambung tali silaturahim itu merupakan cara untuk seseorang bisa mendapatkan rezeki yang melimpah dan juga umur yang panjang, tentunya silaturahim yang paling utama yang dilakukan seorang manusia adalah kepada kedua orang tuanya. Nah, maka berbakti kepada orang tua itu bagian dari dia menyambung silaturahim, dan itu bahkan silaturahim yang paling utama. Dan karena itulah ya dengan berbakti kepada orang tua bisa kita mendapatkan fadilah rezeki yang banyak dan juga umur yang panjang. Ini juga termasuk keutamaan birrul walidain. Kemudian pahala yang besar dan dosa besar berbuat durhaka. Artinya orang yang berbakti kepada orang tua itu akan mendapatkan limpahan pahala yang besar dari Allah SWT, bukan hanya dalam kemaslahatan duniawi, terlebih nanti kemaslahatan di akhirat berupa pahala yang besar dari Allah. Dan sebaliknya orang yang berbuat durhaka akan mendapatkan dosa yang juga sangat besar sekali. Nah, itu konsekuensi dari pahala yang besar pasti akan berkaitan dengan dosa yang besar. Nah, dasar bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah pahalanya adalah sangat besar, didasarkan kepada riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW pernah bertanya, Nabi SAW pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, ayyul amal ahabbu ilallah, apa perbuatan yang paling dicintai oleh Allah? Ya, tentunya akan mendatangkan pahala yang besar. Yang pertama kata Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha, mendirikan salat pada waktunya. Kemudian ketika itu ditanya lagi, lalu langsung menjawab birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Baru kemudian ditanya lagi, Nabi kemudian mengatakan al-jihadu fi sabilillah. Nah, lihat, jadi berbakti kepada orang tua itu menjadi suatu amalan yang pahalanya utama setelah sholat. Karena sholat merupakan hak Allah sebagaimana disebutkan dalam soal Isra tadi. Nah, baru kemudian berbakti kepada orang tua menjadi amalan yang tingkatannya setelah ibadah sholat. Ya. Dan kebalikannya, ya, di mana Nabi SAW juga mengatakan bahwa termasuk dosa besar ketika beliau ditanya, su'ila anil kabair, apa yang dikategorikan dosa besar itu ya Rasul? Maka Nabi mengatakan, asyirku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidain. Bahwa dosa besar itu diantaranya adalah berbuat syirik kepada Allah, kemudian membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh, dan juga berbuat durhaka kepada orang tua. Bahkan dalam suatu hadis riwayat Imam Tabrani dan Al-Hakim, Rasulullah pernah mengatakan, kullu dzunubi yuakhirullahu ma syaa minha ila yaumil qiyamah. Ya,
pada umumnya dosa-dosa itu akan Allah akhirkan ya, balasannya itu nanti di hari kiamat, illa uquqal walidain, kecuali dosa berbuat durhaka kepada orang tua. Fa innallaha ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat, di mana Allah akan menimpakan ya dosa, menimpahkan azabnya kepada orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya sebelum dia mati ketika masih hidup di dunia. Artinya, jemaah sekalian, bahwa yang namanya durhaka kepada orang tua itu adalah potensi untuk seseorang yang akan hidup dalam kondisi sengsara. Karena ini adalah perbuatan dosa yang azabnya Allah Allah percepat dalam kehidupan dunia, dan tentunya juga akan tetap bisa mendapatkan azab yang besar di akhirat nanti. Nah, jadi artinya berbuat baik kepada orang tua itu, berbakti kepadanya tentu adalah kalau berdurhaka itu merupakan dosa yang nantinya azabnya didahulukan, tentunya berbuat baik kepada orang tua tentunya adalah suatu amalan yang akan bisa mendapatkan kemaslahatan di dunia sebelum kemaslahatan yang besar di akhirat. Nah, ini keutamaan dari berbakti kepada orang tua. Kemudian tentunya bentuk keutamaan lainnya yang akan didapatkan seorang mukmin ketika dia senantiasa berbakti kepada orang tua adalah mendapatkan surga. Ya, karena pahala yang besar tentunya akan wajar ya, pahala itu akan menjadi wasilah seseorang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di antara pahala besar tersebut yang akan membuat seseorang masuk surga adalah berbakti kepada orang tua. Makanya Nabi SAW disebutkan dalam suatu hadis yang mengatakan raghima anfu tsumma raghima anfu tsumma raghima anfu. Celakalah seseorang, celakalah seseorang, celakalah seseorang. Rasul sebutkan 3 kali. Qila man ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud celaka ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan man adraka abawaihi indal kibar ahadahuma au kilaihima falam yadkhulul jannah. Yaitu ketika seseorang masih sempat mendapati orang tuanya dalam kondisi di umur tua, apakah dua-duanya ataupun salah satunya, tetapi kesempatan untuk dia berbakti kepada orang tuanya saat orang tuanya masih hidup di masa tua itu tidak membuat dia masuk surga. Artinya ketika orang tuanya sudah tua, yang harusnya dia betul-betul perhatikan, yang harus dia penuhi segala kebutuhannya, tapi kemudian diabaikan, dilalaikan. Maka kemudian orang ini celaka, kata Nabi SAW, sebab pada bakti orang tua, khususnya ketika orang tua itu sudah tua, di dalamnya terdapat pintu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maka yang mendapat kesempatan masih bisa bertemu dengan orang tuanya di masa tua, ini adalah kesempatan yang sangat baik yang membuat kita berharap mendapat surga Allah. Makanya ada kisah dari para salafus saleh kita ya, ada seorang ulama salafus saleh yang ibunya meninggal dan akhirnya beliau menangis senangis-nangisnya, sehingga kemudian para sahabatnya agak bingung nih sama seorang ulama kok bisa menangis dengan meninggalnya keluarganya gitu ya. Tetapi yang dia tangisi bukan karena ditinggalkan oleh orang tuanya, tapi yang dia tangisi adalah ketika dia mengatakan salah satu pintu di antara 2 pintu surga telah hilang di dalam kehidupan. Artinya beliau menangis karena mungkin merasa muqassir, masih merasa kurang di dalam berbakti kepada orang tuanya yang meninggalkan. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, yang kita masih mendapatkan kesempatan bertemu dengan orang tua, manfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentunya adalah fadilah yang paling besar, yang utama yang didapatkan seorang hamba ketika dia berbakti kepada orang tua adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang pasti mendapatkan ridha Allah, pasti dia akan masuk surga. Dan karena itulah harapan dan karena itulah tujuan dari kita beribadah dan kita melakukan amal-amal kebaikan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha Allah bisa didapatkan salah satunya ketika seseorang berbuat bakti, senantiasa melakukan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Wa ridha Allah itu berada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah berada pada murka kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita, khususnya kita-kita yang masih memiliki orang tua, untuk bisa senantiasa berbakti kepada orang tua kita dalam rangka untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa kami sampaikan melalui video ini, insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas bagaimana hak dari anak yang itu merupakan kewajiban dari orang tua, yang mana insyaallah sekali lagi kita berharap mudah-mudahan dengan mengetahui ilmu-ilmu ini kita bisa menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Di antaranya adalah dengan senantiasa berbakti kepada orang tua, dan kita berharap dipertemukan kembali Allah Subhanahu wa taala di dalam surga bersama dengan orang tua kita nanti. Aku lupa lihat wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.